Dalam menghadapi kompleksitas kasus litigasi dan non-litigasi yang kerap dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, diperlukan sebuah sistem yang lebih efektif dan efisien. Permasalahan seperti kriminalisasi pejabat atau pegawai dan minimnya akses bantuan hukum menjadi latar belakang utama pembentukan tim advokasi hukum. Pembentukan tim advokasi hukum dikerjakan oleh tim efektif. Dan tim efektif ini dibentuk dan dipilih berdasarkan kompetensi dan urgensi masing-masing yang berfungsi untuk menyusun strategi dan untuk menjalankan proses aksi tersebut. Selanjutnya, pada tahap awal, tim efektif melakukan rapat untuk persiapan seleksi tim advokasi. Seleksi ini dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu dengan penilaian kompetensi yang dilakukan dengan pertanyaan melalui Google Form, dan yang kedua akan dilakukan melalui proses wawancara untuk menggali kompetensi-kompetensi yang terkait dengan tim advokasi hukum ini. Saat ini kita akan melihat bagaimana proses seleksi wawancara tim advokasi hukum kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Mari. Nah, jadi ini adalah proses seleksi tim advokasi hukum kantor imigrasi kelas 1 TPI Soekarno-Hatta. Jadi tim advokasi hukum ini kita mengambil kompetensi dari SDM yang kita punya. Jadi langkah pertama kita menyusun peta kompetensi terkait dengan berlatar belakang sarjana hukum dan magister hukum, karena nantinya akan menjadi tim advokasi hukum. Nah, setelah kita petakan, kita panggil mereka dan kita berikan seleksi yang pertama, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di Google Form untuk menyaring 30 orang yang nantinya sekarang ini ada wawancara untuk tim seleksi hukum tersebut. Nah, seleksi wawancara ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan potensi-potensi kompetensi yang ada terkait dengan apa itu advokasi, apa itu hukum acara dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah bagaimana peran dia nanti di dalam tim advokasi tersebut akan terlihat dalam wawancara ini. Nah, ini adalah merupakan langkah yang memang sebagai jalan atau sebagai optimalisasi kepada pelaksanaan kebijakan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Soekarno-Hatta untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan. Nah, ini sebagai langkah, sebagai manajemen resiko bagaimana kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Setelah proses seleksi, tim advokasi dibentuk melalui surat keputusan kepala kantor. Dalam tim ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian terkait penanganan litigasi, yang kedua bagian terkait dengan penanganan non-litigasi, yang ketiga bagian yang merupakan tim administrasi dalam advokasi tersebut. Setelah tim ini terbentuk, tim advokasi melakukan rapat pertama untuk pembentukan atau membuat standar operasional prosedur dalam hal penanganan kasus litigasi dan non-litigasi, sehingga penanganan kasusnya terstruktur dengan baik. Tahap selanjutnya, tim advokasi dibekali dengan pembekalan yang diberikan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kedua Kejaksaan Negeri Tangerang, dan yang terakhir adalah tim advokat hukum Hotma Sitompul. Pembekalan ini berfungsi untuk memberikan pengetahuan terhadap anggota tim advokasi terkait dengan advokasi hukum dan penanganannya. Tahap selanjutnya, tim advokasi hukum melakukan studi tiru ke Kabupaten Serang, yaitu ke bagian hukum untuk peningkatan kapasitas terkait advokasi hukum dan untuk mempelajari praktik terbaik dalam penanganan kasus hukum, sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk perbaikan SOP dan perbaikan strategi advokasi hukum ke depan. Setelah terbentuk, tim advokasi hukum ini langsung menangani kasus. Dalam bulan Agustus ini sudah ada 4 surat somasi hukum dari kantor pengacara kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Dengan terbentuknya tim advokasi hukum kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta dapat menangani kasus litigasi dan non-litigasi yang dihadapi oleh kantor imigrasi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, memberikan bantuan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai dan pejabat imigrasi dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih.